Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 11 Mei berjudul Ekspresi Kasih. Kasih adalah hukum pelayanan. Hukum pelayanan ini juga sebenarnya hukum kehidupan yang harus dan pasti dapat dikenakan dalam kehidupan semua orang percaya. Bukan monopoli Paulus dan orang-orang tertentu yang memiliki karunia khusus. Ya. Hukum pelayanan ini dimiliki setiap orang. Kasih adalah hukum pelayanan itu. Jadi bukan monopoli Paulus dan orang-orang tertentu yang memiliki karunia khusus. Untuk bisa mengenakan hukum ini, seseorang tidak harus memiliki karunia ekstra. Dengan penjelasan ini diharapkan kita tidak memandang hal itu sebagai sesuatu yang mustahil untuk bisa dikenakan di tengah-tengah dunia yang hanyut oleh semangat komersial, di mana segala tindakan hampir selalu dinilai sebagai jasa dan menuntut upah. Jadi di tengah-tengah dunia yang hanyut oleh semangat komersial, di mana segala tindakan hampir selalu dinilai sebagai jasa dan menuntut upah, anak-anak Allah harus tetap dalam integritas tinggi mengenakan kebenaran yang diajarkan Tuhan melalui pribadi Paulus ini. Kasih disebut sebagai hukum kehidupan, karena standar inilah yang seharusnya menjadi standar ideal. Hukum pelayanan dan kehidupan ini adalah standar normal setiap anak Allah. Hukum pelayanan ini, yaitu kasih ini, juga merupakan hukum kehidupan. Ini standar normal setiap orang percaya. Bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya pendeta atau aktivis gereja. Menjadi kebahagiaan yang luar biasa kalau seseorang dapat mengenakan hukum kehidupan ini atau hukum pelayanan ini. Sangat disayangkan, saudaraku, dewasa ini banyak orang Kristen tidak pernah mengenakan kebenaran yang murni, sebab semangat komersial tadi, ya, semangat komersial telah menembus dan mewarnai kehidupan para pelayan Tuhan di gereja sehingga merusak seluruh kehidupan jemaat. Ya. Jadi kalau seorang pelayan Tuhan sudah tidak mengenakan hukum pelayanan ini, yaitu kasih, ya rusaklah hidupnya dan rusak pula jemaat Tuhan, saudaraku. Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Kalimat ini memuat hukum kehidupan dan hukum pelayanan. Pada dasarnya hendak mengemukakan bahwa menjadi seorang anak Allah yang benar haruslah berani menjadikan kewajiban sebagai hak atau menganggap kewajiban sebagai hak atau mengubah hidup, mengubah sikap terhadap kewajiban menjadi sikap terhadap hak. Nah, maksudnya begini. Kalimat ini memuat hukum kehidupan dari hukum pelayanan yang dasarnya hendak mengemukakan bahwa menjadi seorang anak Allah yang benar haruslah berani menjadikan kewajiban sebagai hak, atau menganggap kewajiban sebagai hak, atau mengubah sikap terhadap kewajiban menjadi sikap terhadap hak. Nah, dalam hal ini memberitakan Injil yang adalah kewajiban bagi Paulus menjadi hak, atau disikapi sebagai hak. Bukan kewajiban, itu hakku. Ya. Kalau anak kecil suruh makan, dia suka menolak, dia merasa makan itu kewajiban. Ya. Tapi setelah dewasa, makan itu jadi haknya. Jadi merubah kewajiban menjadi hak, atau menyikapi kewajiban sebagai hak. Paulus tidak mengubah kewajiban yang harus dia penuhi. Paulus tidak mengubah kewajiban yang harus dia penuhi, tetapi sikap terhadap kewajiban tersebut yang ia ubah. Kewajibannya nggak diubah. Memberitakan Injil tetap, tetapi sikapnya itu. Ia tidak anggap itu sebagai kewajiban, tetapi hak dengan sukacita. Maka ia tidak menuntut upah. Kalau pada umumnya orang bersikap terhadap kewajiban adalah beban,
suatu tugas yang harus dikerjakan, bahkan menyikapinya dengan hati yang berat. Tapi Paulus menjadikan kewajiban sebagai kesukaan. Nah, kalau sudah demikian, upah tidak menjadi motif atau dorongan dalam melakukan suatu kewajiban. Sama ya, membantu orang tua itu bagi anak-anak yang tidak suka membantu dianggap sebagai kewajiban, beban. Tapi kalau anak-anak yang baik itu sebagai hak. Aku punya hak untuk membantu mama dan papa, dan itu kesukaan. Memang bisa saja anak-anak Allah menuntut haknya sebagai anak kepada Allah yang adalah bapaknya. Ini sama seperti seorang anak menuntut orang tua untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak. Sebab kewajiban orang tua tersebut merupakan hak anak. Tetapi bukan berarti anak menuntut sesuka hatinya sendiri. Bukan berarti anak harus, nah ini penting, harus menuntut sesuka hatinya sendiri. Kewajiban orang tua adalah memberi makan, pendidikan, dan segala kebutuhan anak. Itu jadi hak anak-anak maksudnya. Banyak anak merasa berhak menuntutnya. Nah, sebenarnya tanpa perlu dituntut, orang tua yang baik akan memenuhi kewajibannya. Dan biasanya masalahnya terletak kepada anak-anaknya. Terletak pada anak-anak. Kewajiban anak adalah belajar di sekolah, kuliah, dan membantu orang tua. Paulus seperti seorang anak yang melakukan kewajiban tanpa menuntut haknya. Dari pernyataan Paulus tersebut nampak dengan jelas bahwa melakukan tugas atau kewajiban adalah kebutuhan yang menyenangkan, bukan suatu beban yang menyakitkan. Ya. Paulus percaya bahwa Bapa di surga bisa dipercayai dalam memenuhi bagiannya. Sudah pastilah Allah tidak akan tidak setia. Allah pasti setia memenuhi kewajibannya atau bagiannya, saudaraku. Ya. Jadi tidak usah diragukan, yang perlu kita persoalkan diri kita itu. Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi Bapa di surga, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhannya. Tapi yang penting dia bagaimana memenuhi kewajiban dengan sukacita. Memberitakan Injil adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau kewajiban dipenuhi, maka pelaku berhak menerima upah. Dalam kasus ini, Paulus mau bersedia dengan rela mengerjakan kewajiban atau tugas memberitakan Injil, tetapi ia tidak mempersoalkan atau menuntut upah. Paulus tidak mempersoalkan hak upah yang bisa dia peroleh, walaupun ia berhak mempergunakannya. Bagi Paulus, memberitakan Injil lebih berarti dari upah apapun yang ia dapat peroleh dari jemaat yang ia layani. Ia menganggap bahwa memberitakan Injil tanpa upah adalah hak yang istimewa. Ya, saudara. Nah, kalau sudah begini pasti tidak mempersoalkan upah. Melayani Tuhan adalah ekspresi kasih kepada Tuhan. Perasaan cinta kasih kepada seseorang atau sesuatu membutuhkan ekspresi atau sarana untuk menyalurkannya. Tanpa ekspresi bisa menimbulkan penderitaan yang hebat atau tekanan jiwa. Dalam fakta empiris, ini pengalaman nyata ya, ada orang-orang yang sakit jiwa dalam stadium tertentu sampai tingkat gila karena memendam cinta yang tidak tersalurkan. Gelora yang benar dari cinta kasih seseorang tidak mudah dapat dibendung. Malah kadang ada yang tidak dapat dibendung sama sekali. Hal ini tergantung seberapa besar cinta kasih yang meledak dalam diri seseorang. Kalau cinta kasih kita meledak kepada Tuhan, apapun kita lakukan tanpa menuntut upah. Ya, sola gracia.